1. Pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di instansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, atau pengendalian. 2. Tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan pendidikan adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, kepala sekolah perlu memiliki kreativitas dalam mencari sumber dana, memilih bendaharawan yang kompeten dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang meliputi keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selain itu, prinsip efektivitas juga penting dalam pengelolaan keuangan. Masing-masing prinsip tersebut memiliki implikasi yang penting. Yang pertama ada transparansi. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah, termasuk dalam hal sumber dan penggunaan dana. Ini diperlukan untuk meningkatkan dukungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah serta membangun kepercayaan di antara mereka. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas menekankan tanggung jawab dalam penggunaan dana sekolah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pertanggungjawaban kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah, serta memerlukan transparansi, standar kinerja, dan partisipasi yang kuat. Yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas tidak hanya mencakup pencapaian tujuan yang ditetapkan, tetapi juga kualitas hasil yang terkait dengan visi lembaga. Hal ini menekankan pencapaian tujuan secara berkualitas dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara masukan, input, dan keluaran, output, sesuai kegiatan. Hal ini mencakup penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 4. Tugas pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dengan asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang berwenang mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Dan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Tugas pengelolaan keuangan antara lain 1. Pengelolaan untuk perencanaan perkiraan. 2. Pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. 3. Pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. 4. Penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang pengelola keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain 1. Strategi planning. Melibatkan analisis kebutuhan internal dan eksternal untuk membuat proyeksi, peramalan, dan keputusan ekonomi dan keuangan. 2. Strategi manajemen. Mencangkup pengelolaan proses perubahan, termasuk perencanaan struktur organisasi dan kontrol. 3. Strategi thinking. Merupakan kerangka dasar untuk merumuskan tujuan dan hasil secara berkelanjutan. Strategi keuangan bertujuan untuk mengatur keuangan sekolah dengan efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 5. Sumber-sumber keuangan sekolah. Sumber-sumber keuangan sekolah dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu 1. Dana dari pemerintah.
melalui anggaran rutin dan bantuan operasional sekolah. 2. Dana dari orang tua siswa, berupa iuran komite termasuk dana tetap bulanan, insidental, dan sukarela. 3. Dana dari masyarakat, sumbangan sukarela dari individu, organisasi, yayasan, atau badan usaha. 4. Dana dari alumni, sumbangan sukarela dalam bentuk uang atau barang untuk peningkatan mutu sekolah. 5. Dana dari peserta kegiatan, dipungut dari siswa atau masyarakat yang mengikuti kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler. 6. Dana dari kegiatan wirausaha sekolah, hasil dari kegiatan usaha sekolah seperti koperasi, kantin, bazar, kuartel, atau fotokopi. Yang keenam, ada proses pengelolaan keuangan di sekolah. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi: pertama, perencanaan anggaran; 2. Strategi mencari sumber dana sekolah; 3. Penggunaan keuangan sekolah; 4. Pengawasan dan evaluasi anggaran; 5. Pertanggungjawaban. Ada 4 fase penyusunan anggaran antara lain: 1. Merencanakan anggaran; 2. Mempersiapkan anggaran; 3. Mengelola pelaksanaan anggaran; 4. Menilai pelaksanaan anggaran. Anggaran mempunyai fungsi yaitu sebagai alat penaksir, sebagai alat otorisasi, sebagai alat efisiensi. Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, atau bisa disingkat dengan RAPBS. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain yaitu: pertama, penerimaan; kedua, penggunaan; ketiga, pertanggungjawaban. Yang ketujuh yaitu penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk berbagai kegiatan seperti pengajaran, pengembangan guru, renovasi bangunan, dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Penyusunan RAPBS melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU, dan komunitas sekolah, dan perlu dilakukan setiap tahun untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal. Prinsip penyusunan RAPBS antara lain yaitu: pertama, RAPBS harus fokus pada peningkatan pembelajaran murid dengan jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Kedua, RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Ketiga, saat menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya prioritaskan pengeluaran sesuai rencana pengembangan. Penyusunan proses RAPBS meliputi: yang pertama, menggunakan tujuan jangka menengah dan pendek dalam rencana pengembangan sekolah. Kedua, menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu utama dalam berbagai bidang. Ketiga, menyelesaikan analisis kebutuhan. Keempat, memprioritaskan kebutuhan. Kelima, mengkonsultasikan rencana aksi dari rencana pengembangan sekolah. Keenam, mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan. Ketujuh, mengembangkan rencana, waktu, biaya orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya. Kedelapan, mengawasi dan memantau kegiatan dari perencanaan hingga evaluasi. 8 yaitu pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS untuk 1 tahun pelajaran. Para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Kedua, melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. 3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. 4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. 5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan.
6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. 7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut, kepala sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pengelolaan operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnya, pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan tersebut, yaitu: pertama, pemeliharaan, rehabilitas, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Meningkatkan kegiatan dan proses belajar mengajar. 3. Meningkatkan kegiatan pembinaan kesehatan. 4. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personal. 5. Kegiatan rumah tangga sekolah. Selanjutnya yang ke-9 ada pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pengelolaan anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman atau senior atau anggota komite sekolah. Di sekolah-sekolah yang lebih besar mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagai anggaran. Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa: yang pertama, dana dibelanjakan sesuai rencana. Kedua, ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak. Ketiga, pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Kelima, hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dan sebagainya. Pengelolaan anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah, bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan. 10. Yaitu konsep dasar keuangan. Konsep biaya secara umum berlaku dalam produksi barang atau jasa. Produksi barang atau jasa yang memerlukan sejumlah pengorbanan dari para pemilik faktor produksi. Menurut J. Halak 1968, dalam analisis biaya pendidikan, biaya dalam artian yang umum yaitu dalam bentuk moneter atau uang. Sementara Stepes Biro Perencanaan Depdikbud 1989 menyatakan bahwa konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan, baik oleh pemerintah, perorangan, dan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Setelah direncanakannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, maka ada pergeseran wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Secara sederhana, pengelolaan keuangan pendidikan itu mencakup 2 aspek. Yang pertama, dimensi penerimaan atau sumber dana, dan kedua, dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Sumber-sumber keuangan pendidikan sebagai dimensi penerimaan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan melaksanakan satu sistem pengajaran nasional. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan dilakukan pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik. Menurut ROE L. John Morpeth pada tahun 1971 dinyatakan bahwa dimensi penerimaan mencakup berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, berupa pajak-pajak yang diperoleh dari setiap tingkat pemerintahan.
Adapun di antara dimensi penerimaan telah dikemukakan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada hasil penerimaan pemerintahan umum. Yang termasuk golongan ini yaitu semua pemerintahan pemerintah dari pajak pendidikan, dari perusahaan-perusahaan, dan iuran pembangunan daerah. Pajak pendapatan dan pajak penjualan biasanya didistribusikan untuk biaya rutin, sedangkan pajak kekayaan disalurkan untuk biaya kapital. Lalu yang kedua merupakan penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan. Yang termasuk kepada golongan ini antara lain pinjaman dan bantuan luar negeri, seperti bantuan dari Badan Internasional PBB, pinjaman dari Bank Dunia. Bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan modal berupa pinjaman dari dan hibah. Lalu yang selanjutnya ada iuran sekolah. Termasuk dalam golongan ini adalah sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP atau BP3, yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa pada setiap bulan yang disetorkan kepada kantor wilayah Depdiknas. Lalu yang keempat merupakan sumbangan-sumbangan sukarela dari masyarakat. Termasuk ke dalam golongan ini sumbangan-sumbangan swasta, perorangan atau keluarga, perusahaan, badan-badan sukarela, dan kelompok-kelompok. Masalah sumbangan-sumbangan dari masyarakat ini perlu lebih mendapat perhatian. Bukan saja dalam hal membangkitkan kesadaran masyarakat, tetapi jauh lebih penting bagaimana mengatur dan mempergunakannya sebaik-baiknya. Jenis-jenis pengeluaran dalam pendidikan. Dimensi alokasi secara garis besarnya dapat digolongkan ke dalam dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin yang sifatnya berulang atau recurrent expenditure atau aktiva lancar, dan pengeluaran kapital modal atau capital expenditure atau aktiva tetap. Pengeluaran rutin atau berulang adalah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu, seperti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai, pembelian bahan ATK, biaya pemeliharaan gedung, halaman sekolah, dan dana-dana operasional. Dalam organisasi pendidikan, baik anggaran rutin maupun pembangunan, terdapat 9 kategori pembelajaran, yaitu yang pertama ada dana cadangan untuk keperluan khusus seperti dana sosial, biaya penerimaan tamu, membayar utang. Lalu pembelian barang, gaji, dan kesejahteraan personel. Lalu belanja untuk melaksanakan tugas, barang habis pakai pada waktu penganggaran. Dana pengadaan media, berbagai macam layanan komunikasi. Lalu biaya fasilitas air, lampu, sanitasi, sanggar pertanian sekolah. Selanjutnya merupakan biaya bimbingan konseling, dosen tamu, karya wisata, pajak tahunan, perbaikan dan pengembangan kurikulum, dana proyek, kontrak dengan orang asing atau luar, termasuk pembelian alat-alat konstruksi. Pengelolaan keuangan secara garis besarnya mencakup 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada budgeting, lalu accounting, dan auditing. Fungsi anggaran dan teknik penyusunan anggaran. Yang pertama ada bentuk-bentuk penganggaran, mencakup penganggaran butir per butir atau line item budget. Bentuk ini paling banyak digunakan dan dikategorikan sebagai konvensional dan tradisional. Yang selanjutnya ada anggaran program atau program budget. Bentuk ini lebih menekankan kepada hasil suatu program yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada anggaran berdasarkan hasil atau performance budget. Sesuai dengan artinya, anggaran ini menekankan hasil daripada keterincian alokasi anggaran. Dan yang terakhir ada sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran atau SP4. Dan yang terakhir ada pembukuan, pengawasan keuangan pendidikan. Yang dimaksud dengan pengawasan keuangan adalah suatu pemeriksaan yang terutama ditujukan pada masalah keuangan seperti transaksi, dokumen, buku, daftar, serta laporan. Antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan laporan keuangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5 mengamanatkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.
hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Proses dan standar pengawasan. Yang dimaksud dengan proses pengawasan adalah serangkaian tindak dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-langkah dalam pengawasan, baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat atau pengawasan atasan langsung. Penetapan beberapa jenis standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya tidak terhadap standar. Mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi. Membandingkan atau mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar pengawasan pada dasarnya merupakan standar pelaksanaan yang dijadikan pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya.